Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kemarin kita PTS, hari ini kita akan belajar ke materi lagi. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang bab sudut dan garis sejajar. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Adapun tujuan dari pembelajaran dari bab ini, yang pertama adalah memahami pengertian sudut. Yang kedua, memahami hubungan dua sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Yang ketiga, memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang keempat adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Yang kelima, menentukan perbandingan segmen garis. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sudut. Apakah kalian ada yang tahu apa itu sudut? Baik, jadi sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Sudut itu dinotasikan dengan lambangnya adalah seperti ini. Nah, di sini kan ada dua sinar garis, yaitu ada garis AB dan garis BC atau CB. Nah, untuk yang garis AB ini disebut dengan kaki sudut. Kemudian garis CB ini juga disebut dengan kaki sudut. Nah, titik B ini kan berada di tengah-tengah. Ini disebut dengan titik sudut. Sedangkan yang ini yang antara garis AB dan garis CB atau BC ini, yang ini adalah disebut dengan daerah sudut. Sekarang kita akan belajar ke besar sudut. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Lambangnya adalah bulat di atas seperti ini. Kemudian menit adalah petiknya 1, kemudian kalau detik adalah petiknya itu 2. Hubungan antara derajat, menit, dan detik itu dapat dituliskan sebagai berikut. Kalau 1 derajat itu akan sama dengan 60 menit. Atau 1 menit itu akan sama dengan 1/60 derajat. Kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Atau 1 detik itu akan sama dengan 1/60 menit. 1 derajat itu akan sama dengan 60 kali 60 detik. Sehingga hasilnya adalah 3600 detik, atau 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Nah, di sini contohnya 3 derajat itu berapa menit? Nah, tadi kan kalau 1 derajat itu adalah 60 menit, maka tinggal 3 derajat kita kalikan dengan 60 menit, sehingga hasilnya adalah 180 menit. Kemudian kalau 24 derajat 48 menit, ini berapa derajat? Nah, caranya di sini kalau 48 menit kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk derajat, yaitu dengan kita membagi 60. Sehingga 48 derajat dibagi 60 itu sama dengan 8/10 derajat atau 0,8 derajat. Sehingga kan tadi 48 menitnya menjadi 0,8 derajat. Kita tambahkan ke 24, yaitu 24 ditambahkan dengan 0,8, sehingga hasilnya adalah 24,8 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur besar sudut. Silakan kalian simak video ini.
Nah, untuk mengukur besar sudut ini, kita harus menggunakan busur. Bentuknya seperti ini. Nah, yang ini adalah titik sudutnya. Nah, itu adalah cara untuk mengukur besar sudut. Jadi, langkah yang pertama yaitu adalah tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua adalah tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Tadi di sini. Kemudian baru kita membaca angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain, yaitu dari kaki sudut yang pertama yang ini ke kaki sudut yang kedua ke sini. Itu besarnya ada berapa derajat. Nah, selanjutnya adalah cara menggambar besar sudut. Bisa kalian simak video berikut. Nah, jadi begitu adalah cara untuk menggambar besar sudut. Nah, sekarang untuk jenis-jenis sudut itu ada beberapa. Nah, di sini ada sudut lancip. Sudutnya adalah ini. Kalau bentuknya seperti ini, kurang dari 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip.
Kemudian, kalau sudutnya adalah 90 derajat itu disebut dengan sudut siku-siku. Sedangkan sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat seperti ini adalah disebut dengan sudut tumpul. Sedangkan kalau sudutnya adalah berupa garis lurus seperti ini, dari sini ke sini, ini disebut dengan sudut pelurus. Nah, jika sudutnya itu adalah lebih dari 180 derajat, misalkan yang sini. Kalau sudut tumpul itu kan yang sini, yang dalam ini. Nah, misalkan yang luar ini kan lebih dari 180 derajat. Ini disebut dengan sudut refleks. Nah, di sini hubungan antar sudut. Yang pertama itu ada sudut saling berpelurus. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Nah, ini kalau dari sini ke sini, kemudian sudut ini disebut dengan sudut pelurus karena besarnya adalah 180 derajat. Kemudian di sini ada garis lagi. Di sini ada sudut Y dan ada sudut X. Nah, jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen itu adalah 180 derajat. Itu artinya bahwa sudut X ditambah sudut Y itu besarnya adalah 180 derajat. Karena di sini AB, garis AB ini adalah garis lurus, maka besar keseluruhan ini adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut saling berpenyiku. Tadi bahwa sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, di sini itu artinya bahwa sudut X ditambah sudut Y itu besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut saling bertolak belakang. Di sini sudut-sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Di sini yang bertolak belakang itu kan sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Artinya bahwa besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 3. Kemudian besar sudut 2 itu bertolak belakang dengan sudut 4. Artinya bahwa besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 4. Kemudian kalau dijumlahkan, ini satu putaran, yaitu adalah 360 derajat. Jadi sudut satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat. Untuk contohnya di sini ada gambar seperti ini. Nah, di sini bahwa ED itu tegak lurus dengan DB. Kemudian besar dari ABE itu adalah 38 derajat. Kita disuruh menentukan besar DBC. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk ABC ini adalah sudutnya berpelurus. Itu artinya besarnya adalah 180 derajat. Atau dengan kata lain bahwa sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC itu akan sama dengan 180 derajat. Kemudian ABE kita masukkan 38 derajat, EBD ini ada tanda siku-sikunya, artinya besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian DBC yang kita cari, 90 derajat ditambah 38 derajat itu adalah 128 derajat plus sudut DBC sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut DBC itu 180 derajat dikurangin 128 derajat, yaitu besarnya adalah 52 derajat. Kemudian yang B adalah pelurus dari ABE. ABE. Pelurus itu artinya bahwa besar sudut sisanya. Kan ini ABE ini adalah pelurus besarnya 180 derajat atau berpelurus. Nah, maka pelurus dari ABE itu adalah sudutnya EBC. Nah, sedangkan sudut EBC itu akan sama dengan sudut EBD. Sudut ini ditambah dengan sudut yang ini. EBD-nya adalah 90 derajat dan DBC-nya tadi adalah 52 derajat. Sehingga sudut dari EBC itu adalah 142 derajat. Kemudian perhatikan gambar di samping.
Di sini kan AB itu tegak lurus dengan BC. Kemudian besar dari ABD itu 11Y. Kemudian DBC-nya adalah 7Y. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai Y-nya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sudutnya ini adalah 90 derajat karena siku-siku. Maka ABD ditambah DBC itu akan sama dengan 90 derajat. Kita masukkan ABD-nya adalah 11Y, DBC-nya adalah 7Y, sama dengan 90. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 18Y sama dengan 90. Sehingga Y-nya adalah 90 dibagi 18. Ketemu Y-nya adalah 5. Kemudian disuruh mencari penyiku ABD. ABD. Nah, sisanya untuk membuat siku-siku yaitu adalah sudut DBC. Penyiku sudut ABD itu artinya sama aja kita mencari sudut DBC. Tinggal kita masukkan DBC-nya adalah 7Y. Kemudian Y-nya kita ganti 5 sehingga 7 kali 5 adalah 35. Jadi besar penyiku sudut ABD yaitu adalah 35 derajat. Nah, untuk contoh yang selanjutnya di sini diketahui bahwa EO itu tegak lurus dengan AC. Nah, ini adalah EO tegak lurus AC, kemudian sudut EOD itu 51 derajat, kita disuruh menentukan sudut BOC. Nah, caranya adalah bahwa di sini kan sudut BOC itu akan sama dengan sudut AOD. Kenapa? Karena ini dan ini adalah bertolak belakang. Itu artinya bahwa besar sudutnya itu sama. Nah, di sini untuk lebih mudahnya kita dengan menggunakan mencarinya dengan menggunakan yang sudut AOD. Sudut AOD itu akan sama dengan sudut AOE ditambah dengan sudut EOD. AOE itu adalah 90 derajat karena di sini ada tandanya siku-siku. Kemudian EOD-nya adalah 51 derajat. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 141 derajat. Sehingga bahwa besar sudut BOC itu akan sama dengan 141 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar sudut AOB. Nah, di sini kan lihat bahwa BD ini lurus. Itu artinya bahwa dari besarnya dari sini ke sini itu adalah 180 derajat karena berpelurus. Nah, maka BAOB atau BOA ditambah AOE ditambah EOD itu akan sama dengan 180 derajat. Nah, di sini yang kita cari adalah AOB. Kemudian AOE-nya kita masukkan 90 derajat, EOD-nya kita masukkan 51 derajat. Nah, sehingga 90 ditambah 51 adalah 141. Nah, 141 sama dengan 180 derajat. Nah, AOB-nya itu akan sama dengan 180 dikurangin 141. Ketemunya 39 derajat. Jadi, besar sudut AOB-nya itu adalah 39 derajat. Nah, demikian adalah materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dua garis. Silakan bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.